warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dan saya sebagai guru di SDN 129 Rancasawo Margasari, tepatnya di Kecamatan Buah Batu, dan juga mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 dengan NIM 5232113589, siap mengikuti UKIN pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Periksa perhatian dulu. Kalian sudah siap masuk kelas? Silakan bagi laki-laki masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Silakan, akhirnya sini bikin doa. Hai teman-teman. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, ingat ya, di setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa kita senantiasa untuk berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, makanya di setiap kegiatan yang akan kita lakukan, jangan lupa untuk diawali dengan doa. Termasuk pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan juga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu. Ainun, Alvin, ada? Alia, Azara, Devan, Fadil, Rio, Isel, Reda, Kaila, Nadira, Uraya, Alwi, Rizky, Zakir, Nurman, Raihan, Muti, Naura,
Saja, Sonia, Siti, Valen. Alhamdulillah, mungkin semuanya hadir ya. Tinggal dua orang yang hadir. Semoga untuk teman kita yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Nah, menyambut usia balik ini ada di buku paket halaman 57 bab 4. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini, Bapak harap kalian mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Dan juga dengan pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan juga dengan pembelajaran kita kali ini, Bapak harap kalian mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga tujuan ini dapat kita capai dengan baik. Ya, anak-anak sekalian, sekarang coba kalian perhatikan kalau di buku paket itu ada di halaman 57. Di sini coba kalian amati gambar berikut, ya. Bapak kasih waktu 3 menit kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Perhatikan dengan baik. Ya, waktu pengamatan sudah habis. Oke, waktu pengamatan sudah habis. Sekarang, Bapak tanya, gambar apakah ini? Apa? Perkembangan manusia. Ada lagi? Yang laki-laki, gambar apa yang ada di depan? Apa? Yang benar? Pertumbuhan manusia. Apa? Perubahan tubuh. Ada lagi? Ada lagi? Sebelah sini? Gak ada? Hah? Apa bisa? Ya. Nah, gambar yang ada di depan adalah proses pertumbuhan manusia. Nah, proses pertumbuhan manusia diawali dengan bayi. Awal mula kalian dilahirkan itu berupa bayi, ya, bayi. Setelah bayi, lalu masuk ke tahap batita atau balita. Balita itu bayi 3 tahun dan balita itu bayi 5 tahun. Masuk lagi ke dalam tahap anak-anak, ya, anak-anak. Dan masuk lagi ke tahap berikutnya, selanjutnya sampai kakek. Ini adalah proses pertumbuhan manusia. Dalam pembelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang menyambut usia balik. Usia balik. Coba, siapa yang tahu apa artinya balik? Apa bisa? Hah? Ya, Rehan. Sudah dewasa, apa lagi? Sampai. Apa lagi? Ya, ada lagi pendapat yang lain tentang balik? Para Kak? Mau dewasa. Ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Balik
Balik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu balagho. Balaghin, yang artinya sampai. Nah, pertanyaannya sampai mana? Sampai pada usia dewasa, ya. Nah, itu secara bahasa. Namun secara istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Muslim itu baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila sudah menginjak pada usia balik, maka dia termasuk orang yang dewasa. Ya. Nah, bagaimana tanda-tanda seseorang muslim itu bisa dikatakan dewasa? Nah, ini dia. Menurut ilmu fikih, ya, menurut ilmu fikih, seseorang bisa dikatakan dewasa dalam Islam bagi laki-laki. Yang pertama, mimpi basah, ya. Yang pertama, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah keluarnya cairan dari kemaluan dan disertai dengan mimpi, ya, khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak mengalami mimpi basah. Itu yang pertama. Yang kedua, berumur 15 tahun, ya, baik laki-laki. Kalau dia tidak mengalami mimpi basah tapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah termasuk orang yang dewasa, orang yang sudah balik. Itu bagi laki-laki. Ini tanda-tanda laki-laki bisa disebut balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Sekarang bagi perempuan. Bagi perempuan itu ditandai dengan haid atau menstruasi. Ya, apa itu haid atau menstruasi? Keluarnya darah dari kemaluan perempuan. Ya. Nah, yang kedua itu berumur 15 tahun. Bagaimana kalau dia tidak mengalami keluar darah atau haid atau menstruasi? Apakah perempuan sudah dianggap dewasa? Sudah, kalau dia sudah berumur 15 tahun. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ya. Bagi laki-laki itu ada 4 tanda. Di laki-laki, yang pertama tumbuh jakun. Kalian tahu jakun? Nah, jakun itu sebuah benjolan yang ada di tengah-tengah tenggorokan, tepatnya di sini. Ya, menurut ilmu biologi, kalau kalian sudah tumbuh jakun di sini, maka kalian sudah termasuk orang yang dewasa atau balik. Itu yang pertama. Yang kedua, suara berubah. Bagi laki-laki, kalau sudah tumbuh jakun, maka suaranya akan berubah, akan melebar, akan menjadi besar. Pita suara yang ada di tenggorokan ini akan melebar, maka suaranya berubah. Yang ketiga, nafsu makan meningkat bagi laki-laki. Yang biasanya makannya sehari sepiring, berubah menjadi sehari 3 piring. Nah, itu bisa jadi. Dan yang terakhir, tumbuh rambut di bagian tertentu, ya, tumbuh rambut. Nah, biasanya rambut itu kan tumbuhnya hanya di atas kepala. Tapi bagi seorang yang sudah balik, sudah dewasa, maka akan tumbuh bagian-bagian rambut di bagian tertentu. Ya, contohnya di sini. Ini apa namanya? Kumis. Yang awal mulanya kalian sekarang belum ada kumis, nanti akan tumbuh kumis. Yang kedua, jenggot. Yang awal mulanya kalian tidak ada jenggot, maka akan tumbuh jenggot. Yang ketiga, di sini kalian akan tumbuh bulu ketiak. Ya,
Dan yang keempat, kalian akan tumbuh bulu kaki, ya, bulu kaki. Dan yang terakhir, kalian akan mengalami pertumbuhan bulu di daerah sekitaran kelamin kalian. Bagi laki-laki, kalau keempat-empatnya ini sudah mengalami baik tumbuh jakun, suara sudah mulai berubah, nafsu makan meningkat, bertambah dari setiap harinya, dan juga tumbuh rambut, baik itu 1 helai, 2 helai, dan juga seterusnya, berarti kalian sudah termasuk orang yang dewasa. Lagi-lagi, sekarang bagi perempuan, sama. Ciri-ciri dewasa bagi perempuan itu ada 4. Yang pertama, pinggul dan dada membesar. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini sudah alami bagi perempuan. Kalau sudah dewasa, maka bagian badan tertentu akan mengalami pertumbuhan. Di antaranya pinggul dan dada. Ya. Yang kedua, suara akan menjadi merdu. Ya. Yang tadinya suara perempuan itu kecil melengking atau bahasa Sundanya disebut cempreng, maka akan berubah menjadi lembut, akan terdengar merdu, ya, tidak seperti biasanya. Dan yang ketiga, nafsu makan meningkat, sama seperti laki-laki. Ya, nafsu makan yang tadinya sepiring berubah menjadi 2, yang tadinya 2 piring berubah menjadi 3. Dan yang keempat, tanda-tanda yang keempat ini hampir sama dengan tanda-tanda bagi laki-laki. Namun bedanya, untuk yang keempat ini, perempuan hanya mengalami 2. Yang pertama di bagian ketiak, perempuan akan tumbuh bulu di bagian ketiak. Dan yang kedua, perempuan akan tumbuh bulu atau rambut di bagian sekitaran kelamin. Nah, 4 tanda-tanda ini menurut ilmu biologi. Kalau kalian laki-laki ataupun perempuan sudah mengalami tanda-tanda dari yang keempat ini, maka kalian sudah termasuk orang yang dewasa, yaitu orang yang sudah balik. Nah, untuk selanjutnya, kalau bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah dan bagi perempuan sudah mengalami haid, maka diwajibkan untuk melaksanakan mandi. Mandi itu disebutnya adalah mandi wajib, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki malam di saat tidur tiba-tiba mimpi, terus terbangun dengan mimpi yang dialaminya, terus tiba-tiba merasakan ngompol yang beda, tidak seperti ngompol biasa, ya. Air ngompolnya itu sedikit. Nah, maka itu termasuk mimpi basah. Wajib untuk melaksanakan mandi. Sebelum sholat subuh maka diwajibkan untuk melaksanakan mandi. Begitu juga dengan perempuan, apabila sudah keluar haid dan haid itu sudah berhenti mulai dari sehari, 2 hari, 3 hari, atau sampai 6 hari, sampai 9 hari, ada yang sampai 14 hari. Apabila sudah berhenti maka wajib melaksanakan mandi. Nah, lalu bagaimana cara untuk mandinya? Nih. Yang pertama, kalian harus mengawali mandi itu dengan niat. Dan niat itu adanya di dalam hati. Kalau kalian mau membaca niat mandinya, maka dibaca sebelum memasuki kamar mandi. Dibacanya di luar kamar mandi. Tidak boleh dibaca di dalam kamar mandi. Yang kedua, kalian mencuci tangan kalian sebanyak 3 kali. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun tangan kalian tidak pegang apa-apa, tapi dianjurkan atau disunahkan untuk mencuci tangan kalian sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya, yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Baik laki-laki ataupun perempuan, jadi kemaluannya dibersihkan sampai bersih.
bersih. Kalau laki-laki tidak ada bekas air yang keluar. Kalau perempuan tidak ada bekas darah yang menempel. Makanya dibersihkan sampai bersih. Ingat, tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus tangan kiri. Dan yang keempat, kalian disunahkan untuk wudhu. Jadi sebelum kalian mandi, sudah cuci tangan, sudah membersihkan kemaluan, masih pakai handuk, ya. Lalu disunahkan untuk wudhu. Layaknya kalian wudhu mau melaksanakan sholat, ya. Setelah selesai wudhu, barulah kalian membasahi rambut kalian ke seluruh permukaan. Jadi dibasahi dulu rambutnya semua, ya, sampai merata, terutama perempuan nih, karena perempuan rambutnya panjang. Usahakan semua bagian kulit yang ada di kepala terkena air. Kalau sudah membasahi rambut semuanya sudah basah, maka selanjutnya mengguyur kepala, lalu guyur ke seluruh tubuh. Dan untuk mengguyur air ke tubuh kita itu disunahkan dimulai dari kanan, ya. Jadi mengguyurnya bagian kanan dulu. Setelah selesai mengguyur bagian kanan, maka bagian kiri. Boleh juga mengguyur keseluruhan sekaligus dari atas kepala langsung ke bawah, ya. Pokoknya semua anggota badan terbasahi dengan air sampai yang ada di belakang kuku kulit kalian semuanya harus basah. Paham? Kuku tangan ataupun kuku kaki, ya. Awas bagian telinga, nih daun telinga luar dan dalam harus basah. Bagian tekungan yang sempit ketiak harus basah, ya. Terus tekungan yang sempit sampai punten-punten, ya, sampai anus kalian itu harus basah, ya, jangan sampai terlewat, ya. Makanya bahasanya seluruh anggota seluruh dan semua badan kita harus basah. Kalau sudah mengguyur semuanya, maka boleh kalian memakai sabun, boleh memakai sampo, boleh memakai oat, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau sudah selesai kalian melaksanakan mandi wajib, maka kalian boleh melaksanakan wudhu langsung kalau mau melaksanakan sholat dan tidak apa. Paham sampai di sini? Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita niatnya untuk mandi wajib itu? Nah, nih, inilah bagian mandi wajib bagi laki-laki. Perhatikan, Bapak bacakan dulu, ya. Nih, di saat kita mau masuk kamar mandi, jangan lupa berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah selesai doa masuk kamar mandi, lalu dalam hati atau diucapkan, kita niatkan nawaitul ghusla bilaf'il hadasil akbari fardu billahi ta'ala, ya. Nah, boleh ditambahi dengan nih bagi laki-laki, ya. Nawaitul ghusla bilaf'il hadasil akbari minal junubi fardu lillahi ta'ala. Nah, ini lafaz niat mandi besar bagi laki-laki. Selanjutnya lafaz niat mandi besar atau mandi wajib bagi perempuan, ya. Nah, untuk yang perempuan itu beda lafaznya, beda dengan laki-laki. Nawaitul ghusla bilaf'il hadasil akbari minal haidi fadlillahi ta'ala. Kalau tadi laki-laki tambahannya itu minal junubi, kalau perempuan minal haidi, ya. Paham sampai sini? Nah, ini lafaz niat mandi besar bagi perempuan. Selanjutnya ada larangan
yang sedang berhadas besar. Ya, yang pertama, larangan dilarang sholat bagi orang yang berhadas besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki sedang junub, maka dilarang untuk sholat. Ya, begitu juga dengan perempuan. Kalau perempuan sedang haid, maka dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bukan hanya sholat, dilarang untuk melaksanakan sujud syukur, dilarang untuk melaksanakan sujud tilawah, dilarang untuk berada di masjid, berlarang untuk berada atau berdiam diri di dalam masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Selanjutnya, dilarang memegang ayat Quran. Ya, apapun itu bentuknya, baik itu mushaf ataupun sobekan-sobekan Al-Quran, bagi orang yang berhadas besar maka tidak boleh. Jangankan memegang, membacanya saja, walaupun kita hafal itu tidak boleh. Ya, bagi orang yang berhadas besar, kalau laki-laki sedang junub, kalau perempuan sedang haid, maka tidak boleh. Dan yang terakhir, dilarang puasa wajib ataupun sunnah. Ya, baik puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa lainnya itu tidak boleh. Dan kalian dilarang untuk melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Berkeliling mengelilingi Ka'bah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kalian tidak boleh. Ya. Nah, ternyata selain larangan ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang sudah balik. Apakah itu? Nah, untuk kewajibannya adalah yang pertama sholat fardu yang 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Bagi kalian yang sudah balik maka wajib melaksanakan puasa Ramadan. Lalu bagi perempuan, apabila di tengah-tengah puasa Ramadan tiba-tiba haid, maka puasa Ramadannya diganti setelah selesai Idul Fitri, ya, dengan cara mengqadha sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang ketiga, menutup aurat bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, berbakti kepada orang. Dan yang kelima, menuntut ilmu. Nah, inilah kewajiban yang harus dilaksanakan apabila kalian sudah balik atau sudah dewasa. Nah, kalau kalian sudah balik atau sudah dewasa, maka kalian termasuk orang yang disebut dengan mukallaf. Ya, orang yang mukallaf. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD buat kalian, ya. Namun sebelum itu, Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4, ya. Ini akan dibagikan per kelompok. Lalu kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk mengisi LKPD ini. Oke? Nih. Jangan lupa kerjasama. Setelah selesai kalian mengerjakan LKPD, nanti perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan.
Setiap kelompoknya dari kalian kelompok masing-masing, perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ini perwakilan. Ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan usia balita? Jawabannya sampai pada usia dewasa. Yang kedua, mengapa usia balik dianggap penting dalam Islam? Jawabannya sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama yaitu usia balik atau dewasa. Ya, bukan semuanya. Nah, dari kelompok 1 itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan usia balik. Nah, jawaban hasil diskusi yang telah dilaksanakan oleh kelompok 1 adalah sampai balik itu artinya sampai pada usia dewasa. Ya, bagus sekali jawabannya. Kasih plus. Nah, kelompok 2. Sini kelompok 2. Siapa yang mau masuk? Nanti dipanggil. Oh, ya, nomor 1 dulu. Nah, Tanda-tanda fisik apa yang menentukan laki-laki atau perempuan saat balik? ya, hasil diskusinya apa? Nah, untuk kelompok 2, pertanyaannya adalah tanda-tanda fisik apa yang muncul pada laki-laki dan perempuan saat balik. Jawaban hasil diskusinya adalah Tumbuh jangkung tumbuh jakun, dan suara suara berubah. berubah, Nafsu makan meningkat. nafsu makan meningkat, Tumbuh rambut bagian tertentu. ya tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Itu nomor 1. Nomor 2, Tanda-tanda fisik apa perubahan psikologi yang biasa dialami remaja saat balik. Nah, bagi perempuan, perubahan yang dialami di saat balik adalah hasil diskusinya apa? Ya, emosi meningkat, tiba-tiba merasakan emosi gembira, tiba-tiba sedih. Lagi? Nah, itulah perubahan psikologi yang terjadi di saat usia balik. Bagus kan jawabannya? Nah, sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 1 pertanyaannya apa saja kewajiban yang harus dilakukan setelah balik. Ya, nah jawaban hasil diskusi yang didiskusikan oleh kelompok 3 adalah kewajiban yang harus dilakukan sholat fardu, puasa Ramadan, menutup aurat, berbakti kepada orang tua, dan menuntut ilmu. Bagus sekali jawaban itu kan. Yang terakhir kelompok 4. Siapa yang mau maju? Sini. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya, ya. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan? Persiapan fisik dan mental apa yang harus dilakukan? Jawabannya, baca. Hah? Fisik yang kuat dan mental yang kuat. Nomor 2. Jawabannya? Hah? Ganas. Apa? Perlu mempelajari ilmu
dan ilmu tentang balik. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui. Nah, orang yang sudah balik itu disebutnya mukallaf. Ya, mukallaf itu ialah orang yang sudah terkena aturan syariat. 5 hukum dalam syariat sudah terkena kepada orang yang sudah balik. Apa aja hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan kelima haram. Nah, 5 hukum inilah sudah terkena kepada orang-orang yang balik, makanya disebut mukallaf. Oke, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama buka halaman 64. Ya, di halaman 64 kita akan melaksanakan tepuk dewasa. Sudah buka? Oke, kalau sudah perhatikan dulu, ya. Nih, Bapak akan memberikan contoh. Nah, bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dosa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Bisa? Bisa? Laki-laki bisa? Yang perempuan? Bisa. Coba sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Bisa? Tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini mengenai tentang menyambut usia dewasa. Bahwasanya dewasa itu adalah sampainya seseorang kepada usia dewasa. Nah, maka apabila seseorang itu sudah dewasa, maka ia terkena 5 aturan syariat, yaitu 5 hukum dalam Islam. Di antaranya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, 5 aturan ini sudah terkena kepada orang-orang yang sudah dewasa. Oke? Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang 5 Asmaul Husna. Jangan lupa di rumah apa yang sudah kita pelajari hari ini dibaca ulang, dipelajari, dibantu dengan keluarga, baik orang tua, ayah, ibu ataupun kakak. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Marilah kita bersama-sama tutup
dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu